Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Jadi pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkah limpahan rahmat-Nya, kita bisa berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sehat semua kan? Alhamdulillah. Oke, semangat yang bagus. Dengan semangat yang bagus, topiknya juga harus bagus ya. Jadi, hari ini saya akan membicarakan tentang keuntungan membaca. Coba, urut dari satu persatu. Ada yang tahun ini udah membaca lebih dari 10 buku? Ada. Siapa? Oh, kalau boleh tahu, kamu membaca buku apa aja? Buku novel, buku pelajaran, terus buku sejarah, buku juga koran kan bisa. Oke, bagus. Kalau Bila, baca buku apa aja? Buku novel, buku itu teks prosedur itu loh buat membuat makanan seperti itu, Kak. Oh gitu. Coba, apakah dari 10 buku itu bisa nggak kita mengambil pokok pikiran yang ada di dalam buku itu dalam sekali duduk gitu? Enggak Berarti harus berhari-hari gitu ya? sih. Loh, gimana? Tapi tuh ada beberapa buku yang bisa dibaca dan diambil di pokoknya tuh pada hari itu juga. Tapi ada beberapa buku yang perlu kita cerna kembali apa isi dalam buku itu. Oh gitu. Nah, aku punya sedikit pengetahuan nih. Jadi, dari buku yang aku baca, yaitu How to Read a Book, kita bisa membicarakan banyak hal dari buku, yaitu dalam rentang waktu 1-10 minggu. Di minggu pertama, katanya kita akan semakin tercerahkan otaknya. Dari sisi psikologi, karena kita sering membaca huruf dan kata, kita akan semakin terbiasa untuk memahami kalimat-kalimat yang kompleks. Di minggu kedua, kita semakin lancar untuk berbicara di depan umum. Karena semakin banyak kalimat yang kita baca seiring berjalannya waktu, juga meningkatkan keminatan kita dalam hal membaca. Sedangkan di minggu ketiga sampai keempat, kita semakin terbiasa untuk memahami kalimat-kalimat kompleks yang dibicarakan oleh orang lain. Jadi bukan hanya dari kita sendiri, tapi juga bisa dari orang lain yang kita temui. Sedangkan di minggu-minggu terakhir seperti minggu ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8, kita akan semakin lancar memahami apa maksud orang lain tanpa kita tahu, tanpa kita pertanyakan dulu, ini maksudnya tuh apa gitu. Sedangkan di minggu terakhir adalah minggu yang paling sempurna dalam kita memahami isi buku, yaitu di minggu ke-10. Kita bisa membicarakan critical thinking dari seseorang, problem solving, bahkan kita bisa memanipulasi orang tersebut untuk memahami apa yang ingin kita lakukan gitu. Nah, dari teman-teman semua, apakah ada yang terbiasa membaca buku dari minggu pertama sampai ke minggu ke-10? Rutin membaca dari minggu pertama sampai terakhir gitu. Enggak. Nah, aku ada 3 tips nih. Yang pertama, coba membaca buku seperti kita sholat 5 waktu. Nah, jadi setelah kita sholat subuh, kita membaca buku 1 halaman. Setelah kita sholat zuhur, kita membaca buku 1 halaman. Kalau itu kita rutinkan, semakin berjalannya waktu, kita akan semakin penasaran dengan isi buku itu tuh apa. Jadi, mungkin bisa dimulai kebiasaan tersebut supaya kita juga bisa meningkatkan minat baca literasi di Indonesia gitu loh. Karena menurut data yang beredar di tahun 2025, ternyata kita adalah salah satu negara dengan tingkat literasi paling rendah di dunia. Itu patut kita pertanyakan bagaimana literasi kita selama berkehidupan, karena buku dan manusia itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita kuliah pasti pegangannya buku. Kalau kita sekolah pegangannya juga buku. Bahkan kalau kita beribadah pegangannya juga buku. Maka jangan jauhkan diri kita dari buku. Karena buku adalah jendela ilmu dan mungkin ilmu akan memberikan kita banyak pandangan yang mungkin belum kita tahu. Dengan buku kita bisa membicarakan hal-hal yang bahkan orang lain pun belum pernah sama sekalipun jamah. Dan orang lain yang memiliki hobi dan kemirikan seperti kita, mungkin bisa sama-sama membicarakan buku tersebut. Jadi teman-teman,
buat yang belum pernah membaca buku rutin dari minggu pertama sampai terakhir, mungkin bisa mencoba hal-hal yang baru ini. Karena buku adalah jendela ilmu, kata orang-orang kan. Dan jangan sampai kita lupakan buku, karena mencari ilmu harus sampai negeri Cina gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada nggak yang bermanifestasi ingin beli buku apa gitu? Ada sih Apa? buku sejarah dan kritik sastra. Oke, kenapa mau membaca buku kritik sastra? Untuk kebutuhan mata kuliah kritik sastra. Nah ini, selain kita harus membaca buku karena wajib, kita juga harus membiasakan membaca buku karena kita ingin gitu. Supaya otak lebih terlatih membaca banyak kata, banyak huruf, dan kalimat-kalimat yang mungkin belum kita tahu. Mungkin itu ya teman-teman. Ya. Mungkin ada yang ingin bertanya soal buku gitu? Rekomendasi buku tahun ini. Oke, kalau dari saya akan membedakan buku dari 3 macam, yaitu buku fiksi, non-fiksi, dan buku bacaan yang dibaca kala senggang gitu. Kalau novel, mungkin kalian bisa memulai dengan membaca Orang-orang Bloomington yang menulis namanya Budi Dharma. Itu novel yang membicarakan keseharian orang-orang di Amerika sana, di Bloomington. Yang kedua, buku non-fiksi, saya merekomendasikan untuk membaca Ikigai. Ikigai itu gaya hidup orang Jepang yang sehat. Jadi kita nanti bisa berlangsung sampai umur ratusan tahun tanpa terhalang satu penyakit gitu. Dan buku yang ketiga, buku yang bisa dibaca kala senggang, mungkin buku cerita dongeng Sangkuriang, karena belakangan ini viral di media sosial soal jalan cerita Sangkuriang yang dinilai absurd dan aneh bagi sebagian orang. Mungkin bisa jadi tolak ukur yang menarik buat teman-teman yang ingin memulai membaca buku. Gitu ya. Ya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.